Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Hanif Labaika dalam muatan pembelajaran matematika kelas 4. Nah, ini adalah pertemuan terakhir kita di semester 1. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita kali ini masih sama dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang aproksimasi pembulatan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengukuran panjang dan berat. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan, pengukuran berat dan panjang. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik dapat melakukan pembulatan, pengukuran panjang dan berat. Aproksimasi artinya adalah pendekatan. Pendekatan ini sangat berkaitan dengan pembulatan. Contoh, ketika ada seseorang yang bertanya, berapa panjangnya? Kemudian dijawab sekitar 10 meteran atau 10 meteran lah. Bisa juga pertanyaannya seperti ini, berapa beratnya? Kemudian dijawab sekitar 10 kilo atau 10 kiloan lah. Nah, itu adalah contoh dari aproksimasi hasil pengukuran panjang dan berat. Pembulatan itu akan mengurangi akurasi perhitungan, tapi akan sangat memudahkan perhitungan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pembulatan ke atas, ke bawah, dan pembulatan terbaik. Sebelumnya, pelajaran pembulatan ini pernah kita pelajari di bab 1. Nah, di bab ini kita tinggal mengulang kembali ya. Perhatikan anak-anak, sekarang kita akan bahas pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Nah, ini adalah aturan pembulatan ke satuan terdekat. Yang pertama, jika angka yang terletak di belakang koma adalah angka 1, 2, 3, dan 4, maka dihilangkan. 2. Jika angka yang terletak di belakang koma adalah angka 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, anak-anak, dua aturan ini harus kalian pahami dan harus kalian ingat ya. Konsep pembulatan ke satuan terdekat, yaitu yang pertama, pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas ini dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambah bilangan 1 pada angka satuannya. Yang kedua, konsep pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah ini dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma, sementara angka satuannya tetap ya. Selanjutnya, konsep pembulatan terbaik. Pembulatan terbaik ini dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Jika angka tersebut lebih atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Namun, jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Contoh soal. Perhatikan tabel hasil pengukuran berikut ya nak. 1. Jika hasil pengukurannya adalah 2,4, pada pembulatan atas itu menjadi 3. Karena angka di belakang koma kita hilangkan, lalu kita tambahkan 1 pada angka satuannya menjadi 3 ya. Nah, jika dilakukan pembulatan ke bawah itu menjadi 2.
karena kita hilangkan angka di belakang koma, tapi satuannya tetap, jadi tetap 2. Selanjutnya, jika kita lakukan pembulatan terbaik, nah 2,4, angka di belakang komanya kan kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah atau kita hilangkan angka komanya itu menjadi 2. Jika hasil pengukurannya adalah 15,7, pada pembulatan atas kita bulatkan menjadi 16 karena angka di belakang koma kita hilangkan, lalu kita tambah 1 pada angka satuan. Namun jika kita lakukan pembulatan bawah, itu angka di belakang koma dihilangkan, jadi angka satuannya saja. Jadi 15,7 di pembulatan bawah menjadi 15. Selanjutnya, jika kita lakukan pembulatan terbaik, nah 15,7. Perhatikan angka di belakang komanya adalah angka 7. Angka tersebut lebih dari 5. Maka kita lakukan pembulatan atas, yaitu kita hilangkan lalu kita tambahkan 1 pada bilangan satuannya menjadi 16. Jadi 15,7 di pembulatan terbaik dibulatkan menjadi 16. 3. Jika hasil pengukurannya adalah 114,8, pembulatan atasnya kita jadikan 115 karena angka 8-nya kita hilangkan lalu kita tambahkan angka 1 pada bilangan satuannya menjadi 115 ya. Selanjutnya di pembulatan bawahnya itu menjadi 114 karena angka 8 yang di belakang koma itu kita hilangkan, namun angka satuannya tetap, jadi 114. Selanjutnya, jika kita lakukan pembulatan terbaik, maka menjadi 115 karena angka di belakang komanya adalah angka 8. Angka tersebut lebih dari 5. Maka kita lakukan pembulatan atas atau kita hilangkan dengan cara menambah 1 pada angka satuannya. Nah, itu tadi adalah contoh dari pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat. Nah, anak-anak, ini adalah aturan dari pembulatan ke puluhan terdekat. Yang pertama, jika angka satuannya adalah 1, 2, 3, dan 4, maka dihilangkan. Namun, jika angka satuannya adalah angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan ke atas menjadi 10. Nah, hampir sama pada pembulatan satuan terdekat tadi ya, cuman tadi kan dibulatkannya menjadi 1, kalau sekarang di puluhan terdekat menjadi 10. Konsep pembulatan ke puluhan terdekat yaitu yang pertama, pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuannya dan menambahkan bilangan 1 pada angka puluhannya. 2. Pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah ini dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuannya, sementara angka puluhannya tetap. Selanjutnya, pembulatan terbaik. Pembulatan terbaik ini dilakukan dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka tersebut lebih atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Namun, jika angka satuan kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Contoh soal 1. 12 kita lakukan pembulatan atas
itu angka satuannya kita hilangkan, kita tambahkan 1 pada angka puluhannya menjadi 20. Sedangkan jika dilakukan pembulatan ke bawah itu menjadi 10 karena kita hilangkan angka satuannya, angka 2-nya dihilangkan, jadi tetap angkanya ya, jadi 10. Selanjutnya 12 jika kita lakukan pembulatan terbaik itu menjadi 10 karena angka satuannya kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah atau dihilangkan, namun puluhannya tetap. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh dari pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat. Selanjutnya kita masuk ke pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke ratusan terdekat. Nah, ini adalah aturan pembulatan ke ratusan terdekat. Yang pertama, jika angka puluhannya kurang dari 50, maka dihilangkan. 2. Jika angka puluhannya lebih besar atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas menjadi 100. Nah, konsep pembulatan ke ratusan terdekat yaitu yang pertama, pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas ini dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya dan menambahkan bilangan 1 pada angka ratusannya. 2. Pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah ini dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya, sementara angka ratusannya tetap. Selanjutnya, pembulatan terbaik. Pembulatan terbaik ini dilakukan dengan memperhatikan angka puluhannya. Jika angka tersebut lebih atau sama dengan 50, maka dilakukan pembulatan ke atas. Namun, jika angka puluhannya kurang dari 50, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Contoh soal. Tentukan hasil pembulatan bilangan berikut ke ratusan terdekat. 1. 156. Bilangan 156 dibulatkan menjadi 200 karena angka di tempat puluhan lebih dari 50, yaitu 56 ya. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 200. 2. 635 kita bulatkan menjadi 600 karena angka puluhannya kurang dari 50, yaitu angka 35, maka dihilangkan. Selanjutnya yang ketiga, 287. 287 ini kita bulatkan menjadi 300 karena angka puluhannya 87 itu lebih dari 50, maka kita bulatkan ke atas menjadi 100, jadi 200 ditambah 100 menjadi 300. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai aproksimasi hasil pengukuran panjang dan berat. Nah, ibu harap kalian sudah bisa melakukan pembulatan baik itu ke satuan terdekat, puluhan terdekat, ataupun ratusan terdekat. Nah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.